Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Saputra dengan NIM 1930101118 akan menyampaikan materi tafsir Tarbawi, yaitu dengan materi pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Untuk poin pertama yaitu pendidikan akhlak dalam surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna misqa bani Israila ta'budu ilallah Inna ta'buduna ilallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini yaqulu linnas wal masakini wa qulu linnas husna wa aqimus shala wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya yaitu, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuatlah baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah dengan baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Selanjutnya penafsiran ayat surah Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini merupakan uraian tentang kedurhakaan mereka, menjadi bukti bahwa mereka benar-benar seperti bunyi ayat yang lalu telah diliputi oleh dosa mereka masing-masing. Ayat ini memerintahkan, cobalah ingat dan renungkan mereka secara umum, dan ingatlah renungkan pula secara khusus ketika kami yang Maha Kuasa memulai utusan kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu bahwa kamu tidak menyembah sesuatu pun dan dalam bentuk apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dan dalam perjanjian itu kami merintahkan kepada mereka berbuat baik dalam kehidupan dunia kepada ibu bapak dengan kebaikan yang sempurna walaupun mereka kafir. Demikian juga kepada kerabat, yakni mereka yang mempunyai hubungan kedua orang tua serta bapak, dan kepada anak-anak yatim, yakni mereka belum balik sedangkan ayahnya telah wafat, dan juga kepada orang-orang miskin, yakni mereka membutuhkan uluran tangan. Setelah memerintahkan hal-hal yang dapat diperkuatkan solidaritas mereka, diusulkan pemerintah dengan sesuatu yang terpenting dalam hubungan dengan Allah, yaitu laksanakanlah sebaik mungkin dan bersinambung sholat, tunaikanlah zakat tetap dengan sempurna. Itulah perjanjian yang mereka sepakati dengan Allah. Tapi ternyata kemudian kamu Bani Israel tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamulah selalu berpaling. Selanjutnya, perkataan yang baik itu lebih baik walaupun tanpa memberi sesuatu pada memberi dengan menyakiti hati orang yang diberi, sebab perkataan yang baik dapat menyenangkan hati orang yang mendengarkannya. Untuk poin selanjutnya, beberapa perilaku yang berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 83 antara lain, yang pertama, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa menghormati, mematuhi dan memuliakan kedua orang tua. Dan yang ketiga, membantu kebutuhan orang lain, baik kebutuhan kerabat, anak yatim dan maupun fakir miskin. Yang keempat, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita dari kecil. Dan yang kelima, mendirikan sholat fardu secara berjamaah dan tepat waktu.
Selanjutnya yang keenam, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketujuh berperangai baik kepada orang lain. Dan ke-8, mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita, baik fisik orang tua kita, baik harta orang tua kita, baik cara berpikir orang tua kita disebut dan yang senantiasa selalu kita syukuri. Yang ke-9, menaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang ke-10, memenuhi segala janji-janji yang pernah diucapkan dan yang ditetapkan. Materi selanjutnya asbabun nuzul dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Diturunkan surah Al-Baqarah ayat 83 diawali dengan kisah Raja Najasyi dan beberapa cendekiawan dan pembesar Nasrani serta para cendekiawan Yahudi mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran surah Maryam oleh Ja'far bin Abi Talib. Seluruh orang yang kala itu mendengarkan surat Maryam merasa terpanggil dan beriman kepada isi kandungan Al-Quran sampai air mata mereka mengalir. Sehubungan dengan ini, kemudian telah turun surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah, lalu keluarlah surat Al-Baqarah ayat 263. Al-Baqarah ini turun dengan memiliki sebab khusus, meskipun pemaknaannya tidak khusus, yaitu terkait dengan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Kisahnya ketika akan perang Tabuk, Nabi tidak memiliki cukup dana untuk membayar perang tersebut, maka kemudian Nabi menganjurkan sahabatnya untuk memberikan sebagian hartanya dari anjuran Nabi tersebut. Kedua sahabat itu datang dengan membawa sebagian harta dan untuk disedekahkan. Sedangkan menurut Al-Wahidi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, ayat ini diturunkan kepada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dalam perang Tabuk. Ketika itu Utsman menyiapkan suatu unta beserta pelananya dan meletakkan 1000 dinar di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu membolak-balikkan dan bersabda, apa yang telah dilakukan Utsman tidak akan memudaratkan dirinya setelah hari ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa 4000 dirham. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai 8000 dirham, lalu aku simpan setengahnya untuk diriku dan keluargaku, dan sekali lagi aku pinjamkan kepada Tuhanku. Lalu Rasulullah berkata padanya, Allah telah memberkati kamu terhadap uang yang kamu simpan dan terhadap uang yang kamu infakkan. Lalulah turunlah ayat perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang menafkahi harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari simpulan di atas disimpulkan bahwa sebuah ayat ini turun tidak memiliki unsur sebab karena khusus, namun dijadikan contoh teladan maupun anjuran yang diambil dari kisah sahabat pada zaman Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu akan melaksanakan perang Tabuk. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.